Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya kalian masih bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas soal kemarin ya, pada minggu yang lalu yang pernah Pak Guru berikan, dan kita bahas bareng-bareng baik yang ada di buku LKS ataupun yang ada di buku paket. Kita bahas bersama supaya kalian mengetahui mana jawaban kalian yang benar, mana jawaban yang kalian masih kurang benar. Yang kurang benar nanti mohon untuk diperbaiki, sehingga kalian akan lebih mudah mengerjakan soal ujian di semester ganjil nanti atau semester pertama. Dan mari kita awali pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, untuk yang pertama halaman 10 di buku paketnya. Nomor 1, kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Nah, tuliskan lafal kalimat hauqalah beserta terjemahannya. Hauqalah. Lihat di layar ini, la haula wala quwata illa billah, atau kita lanjutkan illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan sebab Allah. Jadi kecuali kekuatan itu datangnya dari Allah, Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi dan juga maha agung. Itu arti la haula wala quwata illa billah. Nomor 2, mengapa kita dianjurkan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Kita dianjurkan mengucapkan kalimat hauqalah karena kalimat hauqalah ini merupakan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, supaya apa yang keluar dari lisan kita itu yang baik-baik. Kemudian kalimat thayyibah ini karena mengandung, kalimat thayyibah hauqalah ini mengandung makna, yaitu bahwa Allah yang maha kuat, Allah yang maha memberi daya dan kekuatan kepada manusia. Mengandung makna arti bahwa Allah yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita memiliki kekuatan. Ya. Dengan kita membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, maka kita tidak akan pernah bersikap sombong dengan apa yang kita miliki. Kalau kita cerdas, nggak akan sombong karena Allah memberi kecerdasan kepada kita. Kita kuat, kita tidak akan sombong karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita kemudian kaya, banyak harta, tidak sombong karena kekayaan adalah pemberian Allah. Artinya dengan kita membaca hauqalah akan bermanfaat bagi kita, yaitu hati kita terhindar dari sikap yang sombong, karena yang berhak sombong hanya Allah. Dengan membaca hauqalah kita semakin yakin bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Nomor 3, bagaimana cara kalian untuk membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Bagaimana? Harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada orang adzan, dijawab dengan baik, utamanya ketika hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil, hayya 'alas shalah, dijawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil, hayya 'alal falah, la haula, itu dijawab. Jadi kalau ada orang yang adzan, jawab, supaya itu menjadi kebiasaan kita mengucapkan hauqalah. Kemudian ketika kita berangkat, mau berangkat ke sekolah, mau berangkat ke madrasah, mau pergian dari rumah, ya, atau mau pulang dari sekolah ke rumah, jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, setiap kita mau, misalnya mau sholat, ya, ketika sholat tarawih, yang sering kan Allahumma sholli ala Muhammad, la haula wala quwata illa billahil azim, itu dibiasakan supaya apa
kalimat thayyibah hauqala itu menjadi kebiasaan dalam diri kita. Ketika kita mau bekerja, maka bacalah hauqala. Ketika mau berangkat sekolah, baca hauqala. Apalagi ketika kita menemukan soal yang sulit, belajar kok nggak masuk-masuk, yang kok nggak paham-paham, la haula baca. Itu supaya menjadi kebiasaan dalam diri kita. Karena kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa mendapatkan kekuatan, tanpa mendapatkan daya dari Allah. Apa yang kalian lakukan ketika kesulitan menyelesaikan tugas madrasah? Nah, maka bacalah la haula wala quwata illa billah. Kemudian tanya kepada gurunya, tanya kepada kakaknya, tanya kepada ibunya, tanya kepada temannya yang bisa. Kemudian baca la haula, supaya ada jalan dalam diri kita, supaya Allah memberikan kecerdasan kepada kita, menunjukkan bahwa kita adalah lemah. Maka mengucapkan hauqala, insya Allah kita akan diberi kekuatan oleh Allah, utamanya kekuatan berfikir, sehingga apa yang dipelajari akan dapat menjadi ilmu yang nafi dan barokah, akan mudah kita pahami. Kemudian nomor 5, apakah tekadmu untuk membiasakan diri mengucapkan kalimat hauqala? Tekad kita adalah kita harus meyakini dalam diri kita bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu kita harus bertekad, karena kita telah termasuk orang yang lemah, ya, makhluk yang lemah, maka kita akan selalu berusaha membiasakan diri membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kalian buka halaman 8 di buku LKS-nya. Apa yang dimaksud dengan sikap tawakal? Ya, arti tawakal dulu. Apa arti tawakal? Tawakal artinya berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah itu artinya berserah diri setelah berusaha. Kalau belum berusaha jangan mengatakan tawakal. Ya, sebelum belajar jangan kalian tawakal. Belajar dulu baru tawakal mengerjakan tugas dari Pak Guru dengan baik. Sebelum mengerjakan jangan bilang tawakal, sebelum belajar jangan bilang tawakal. Tawakal itu ada syaratnya. Apa syarat tawakal? Maka orang yang bertawakal harus berusaha dulu, ikhtiar dulu, berdoa dan berusaha, baru bertawakal, berserah diri kepada Allah. Karena yang memutuskan adalah Allah, kita hanya bisa berusaha, keputusan ada di tangan Allah. Itulah tawakal, berserah diri setelah berusaha. Nomor 2, sebutkan beberapa manfaat mengucapkan kalimat hauqala. Apa manfaatnya tadi? Sudah Pak Guru sampaikan. Orang yang membaca hauqala manfaatnya akan diluluhkan hatinya, terhindar dari sikap sombong, tidak akan mengatakan saya yang paling bisa, saya yang paling baik, saya yang paling pintar. Maka itu kita buang. Maka insya Allah dengan kita membaca hauqala tidak akan pernah ada kata-kata saya yang paling bisa. Hati kita akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita sudah tidak sombong, maka akan banyak teman yang akan bermain dengan kita, senang dengan kita, sehingga dimanapun kita berada akan merasa enjoy karena sikap kita yang baik. Tambah hauqala ini juga merupakan tabungan, ya. Hauqala ini juga merupakan tabungan, investasi bagi kita, sehingga kita akan mendapatkan tabungan itu di akhirat nanti, atau juga dibaca ketika sakit, ada masalah. Insya Allah kalau kita membaca hauqala, segala kesusahan, segala kesulitan akan diselesaikan dengan baik karena sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Tuliskan arti hauqala secara lengkap sudah tadi, ya. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nomor 4, tuliskan kalimat hauqala dalam huruf hijaiyah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lihat di layar ini, ya. Kemudian selanjutnya 5, mengapa kalimat hauqala dapat menghindarkan diri kita dari sikap sombong. Karena orang yang membaca hauqala maka akan diingatkan oleh Allah, ya, dari makna hauqala itu sendiri akan menyadarkan kepada diri kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Apa yang kita miliki, kehebatan kita, kekuatan kita tidak ada apa-apanya,
dibanding kehebatan Allah. Dan kehebatan kita, kekuatan kita, apa yang kita miliki, ya, itu semua adalah pemberian Allah, bukan dari kita sendiri. Oleh karena itu, dengan membaca hauqalah, maka hati kita akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bacaan hauqalah ini, kalimat thayyibah hauqalah ini menjadi pembiasaan kita, ya, setiap hari, ya, sehingga kita akan ditundukkan hati kita, direndahkan hati kita, sehingga kita terhindar dari sikap sombong. Dan insya Allah dengan kita membaca hauqalah, segala kesusahan akan diselesaikan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan mendapatkan petunjuk setelah kita membaca hauqalah. Dan itu harus menjadi kebiasaan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anakku, itulah pembahasan LKS dan buku paket Akidah Akhlak kelas 5. Sekarang kalian kerjakan kembali, kalau sudah diperbaiki ya tadi, kerjakan halaman 9 di buku LKS-nya, halaman 9, halaman 10 dan halaman 11 sebagai pendalaman materi bagi kalian, sehingga kalian nanti lebih mudah dalam mengerjakan soal ujian di semester ganjil nanti. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.